Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, setelah di sesi yang pertama tadi kita mengikuti ulasan tentang bagaimana indera penglihatan, mata rohani, mata hati dibicarakan melalui tokoh-tokoh iman yang ada di dalam surat Ibrani. Saudara, kita akan berpikir bagaimana dengan indera-indera yang lain. Apa kata firman Tuhan tentang hal itu? Saudara, mari kita baca di dalam Mazmur 34 ayat 9. Dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara, kalau dikatakan kecaplah dan lihatlah, berarti kebaikan Tuhan itu disediakan bagi kita untuk dapat kita rasakan dan kita nikmati. Amin. Yes, kecaplah dan lihat dengan mata iman kita kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Apakah kita sudah dapat merasakannya, menikmatinya, saudara? Ataukah kita hanya melihat, kok Tuhan baikmu di mana? Kita perlu menelaah kembali dalam diri kita. Sudahkah kita benar-benar terlatih dalam indera pengecap kita, sehingga kita dapat menikmati segala kebaikan Tuhan itu? Yang lebih jauh adalah tentang Wahyu 10 ayat 9. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah, makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit. Perut bisa merasa pahit, saudara. Tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Saudara, dalam terjemahan lain, gulungan kitab itu akan memahitkan perutmu. Tetapi saat di mulut itu enak, terasa sedap. Begitu sampai dicerna, begitu sampai di dalam proses untuk itu menjadi sesuatu yang menyatu dengan diri kita, itu ternyata ada yang namanya memahitkan. Saudara, mengapa ini ada? Tentu semua itu perlu buat diri kita, untuk kehidupan pertumbuhan iman kita. Kita tidak membahas lebih jauh hal-hal seperti ini di dalam sesi ini, tapi kita lebih menekankan kepada tentang indera pendengaran kita. Saudara, ada indera penciuman, itu tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 17. Peraba, kita bisa merasakan tekstur juga dalam lidah, namanya oh ini keras, ini lembut, oh ini kasar, ini halus. Semua itu ada dalam kaitan dengan yang namanya melatih sensori rohani ini. Dan jika indera ini berkembang di dalam pribadi orang percaya, yang imannya bertumbuh melalui pembelajaran sehingga berakar kuat, bukan hanya merasa bertumbuh, padahal tidak dibangun atas pembelajaran akan firman Tuhan, maka pribadi individu tersebut akan makin dewasa dan matang. Dari sekian banyak ini, kita akan fokus hanya pada indera pendengaran terlebih dahulu. Tujuannya apa? Supaya pendengaran kita makin peka dan berfungsi dengan sempurna sehingga seluruh kehidupan kita secara utuh tidak terhambat dalam bertumbuh makin serupa Kristus. Saudara, dan begitu banyak ayat-ayat tentang pendengaran ini. Melihat, mendengar, itu selalu terkait. Dan juga indera-indera yang lain itu ternyata terkait satu dengan yang lain. 1 Tesalonika 4, 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, katakan bahwa pada waktu tanda diberi, yaitu waktu penghulu malaikat berseru dan sangka Allah berbunyi, kita akan menerima janji bahwa kita akan diubahkan pada waktu itu dalam pengangkatan.
Nah, memang tidak ditekankan di sini bahwa sangkakala berbunyi itu wajibkah kita memiliki telinga yang bisa mendengar sehingga kita ikut terangkat. Tapi saya cuma membayangkan kalau sampai itu tanda diberikan dan memang perlu kita itu mendengar, menangkap bunyi sangkakala itu. Betapa pentingnya kita melatih indera pendengaran kita ini untuk bisa menangkap sehingga kita bisa ikut serta waktu Tuhan datang di dalam pengangkatan itu dan kita tidak tertinggal. Itu seandainya benar-benar kita diminta Tuhan untuk dapat mendengar bunyi sangkakala itu. Mendengar sangkakala untuk ikut pengangkatan perlu biasa mendengar suara roh. Sebab sangkakala itu sangat mungkin dibunyikan dalam alam roh. Saudara, hari-hari terakhir ini saya sering kurang peka dalam mendengar. Suami sudah mengatakan sesuatu, saya mendengarnya seperti suara sedang berbisik. Sehingga saya tidak bisa menangkap apa yang dibicarakannya. Sampai saya mesti datang, apa Bi? Dia sudah mengucapkan ulang, tapi karena saya tidak dekat dengan dia, saya tidak melihat mulutnya, saya tidak dapat menangkap apa yang dia katakan. Saya akhirnya mesti datang, Bi, coba lebih jelas lagi. Ya, suami bingung. Kamu sekarang jadi begini, susah benar mendengar. Entahlah, memang tadi tidak mendengar gitu ya. Padahal tidak ada suara fisik lainnya di sekeliling. Nah, pada kesempatan berikutnya, ternyata saya sudah berbicara panjang lebar. Suami saya tidak mendengar. Dia berkata, saya tadi tidak tahu kamu bicara apa, saya pikir bicara dengan orang lain. Karena suaranya seperti sedang berbisik dengan seseorang yang lain. Wah, gawat nih. Berarti kita dua sedang mulai kurang peka dalam telinga kita. Dan itu ternyata sangat mengganggu dalam berkomunikasi. Sebab tidak cukup untuk berbicara dengan satu kali. Kadang-kadang harus cukup keras, harus berhadapan supaya lebih jelas. Kata-katanya juga membuka lebih jelas. Itu yang terjadi. Saudara, manakala kita terganggu dalam pendengaran kita akan sangat terganggu juga dalam berelasi satu dengan yang lain. Sebab itu, saudara, Tuhan tidak salah. Tuhan selalu berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mendengar di situ selalu dikaitkan dengan suara roh. Tidak dapat mengerti bahasa yang Tuhan sampaikan pada kita. Bercerita tentang melatih pendengaran, melatih kepekaan. Saudara, saya ingat bagaimana anak-anak saya dahulu belajar musik. Mulai dari kecil, dilatih kepekaan dia mendengar nada. Saya juga heran karena ternyata mereka tuh sudah biasa jreng, bisa tahu itu do mi sol atau mi sol do atau sol do mi, dan ataukah dia itu nada D, re fa la re, dan berbagai macam variasinya. Saya berulang-ulang kali saya pasang telinga saya supaya saya bisa ikut mendengar, memahami. Saya juga tidak bisa, saudara. Karena apa? Sudah cukup terlambat untuk berlatih. Tapi karena mereka terlatih dari kecil, hal itu akan membuat mereka begitu dengar musik, jreng, dia tahu, oh ini mainnya di sini. Jreng, dia tahu, oh ini di sini. Wah, enak sekali kalau seperti itu, saudara. Kalau saya bisa main musik, tapi saya memang kurang terlatih dalam hal itu, yang terjadi apa? Waktu orang menyanyi, saya tidak bisa langsung cari nadanya, saudara. Karena saya tidak biasa terlatih di sana. Demikian juga saat kita belajar bahasa Inggris. Antara kata for dan for, itu hampir mirip. Yang satu berarti untuk, yang satu berarti empat. Nah, manakala telinga ini tidak dilatih, kita bisa salah nangkep. Orang mengatakan mungkin artinya empat, kita tangkapnya untuk. Nah, itu bisa salah nangkap dan bisa terjadi kekeliruan di dalam melakukan perintah. Saudara, di dalam Yesaya 50 ayat 4 dan 5, saya bacakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Saudara, untuk
mempertajam pendengaran kita. Tuhan menjanjikan setiap pagi dia mau mempertajam. Dan syaratnya apa? Kita tidak memberontak saat Tuhan membuka telinga kita. Setiap pagi Tuhan bisa berbicara pada kita. Melatih kita untuk dapat mendengar suaranya. Tapi apakah kita benar-benar mau menerima saat dia membuka telinga kita? Saat dia berbicara pada kita? Manakala kita lakukan dengan cara menolaknya, kita tidak dapat menangkap seluruh isi hati Tuhan untuk kita menjalani hari itu. Saudara, mengapa dikatakan tidak hanya melihat, perlu mendengar? Karena jika kita hanya melihat, kita tidak lengkap, bahkan bisa salah sangka. Seorang ibu yang sedang sakit, dia di rumah sendirian bersama anaknya masih umur 5 tahun. Setengah dia sedang beristirahat dan terlelap, tiba-tiba dia kaget. Ada bunyi toples pecah, perang, dan dia langsung segera sekuat tenaga dia berdiri, dia buka pintu kamarnya, dia lihat, ya ampun, ternyata toples kesayangan dia dijatuhkan oleh anaknya. Waktu anaknya itu naik di atas kursi dan juga sedang mengambil toples gula. Dia bisa marah, saudara. Toples kesayangan dia dipecahkan. Tapi manakala dia hanya melihat dan dia marah, yang terjadi adalah anak ini tidak dapat didengar apa maksud dia melakukan semua itu. Ternyata dia bilang, "Mama, please, sorry mama. Aku sedang mau mengerjakan teh untuk mama. Kan aku sayang mama, aku kepengen mama cepat sembuh." Bayangin saudara, kalau dia hanya melihat dan dia langsung berespon, dia mungkin akan segera marah terhadap anak ini. Tapi karena dia tidak buru-buru marah, dia mendengar apa yang dikatakan anaknya. Dia akhirnya bersyukur. Dia bisa berespon dengan baik, dia peluk anaknya, dia bilang, "Terima kasih anakku, ayo kita bereskan pecahan ini bersama-sama." Jadi menyahut sebelum mendengar, itu ditulis di Amsal sebagai sebuah tindakan kebodohan. Tuhan ingatkan bahwa kita perlu cepat mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Karena itu sangat penting juga kita memiliki telinga yang terlatih untuk cepat mendengar dan telinga yang cukup peka untuk mendengar teguran dan sapaan Tuhan buat hidup kita. Jangan sampai kita jadi orang yang lamban untuk mendengar. Ibrani 5 ayat 11, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Lamban di sini bukan masalah kecerdasan, tapi masalah menyangkut kemalasan. Dan karena kemalasan itu, seseorang tidak belajar dan dia menjadi bodoh. Juga di dalam Ibrani 6 ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. 2 kali di dalam surat Ibrani ini dikatakan jangan sampai kita lamban untuk mendengar. Mengapa kita penting untuk melatih panca indera ini? Karena Wahyu 2 mulai ayat 7 sampai pasal 3 ayat yang terakhir, itu selalu setiap perikop diakhiri dengan perkataan barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kaitan mendengar adalah dengan kata atau suara Roh, saudara. Dengan demikian kita harus memiliki telinga yang peka mendengar suara Roh. Bagaimana itu, saudara? Bukan berarti kita tiba-tiba diam dan mendengar sendiri suara menggaung-gaung di telinga kita. Serem juga kalau seperti itu, saya. Tidak seperti itu yang dimaksud. Bisa kadang-kadang Tuhan bicara langsung lewat audible di telinga kita, tapi itu tidak selalu seperti itu. Tuhan kadang-kadang berbicara langsung di dalam pikiran kita bisa menangkap. Sudah perlu punya pengalaman itu, dan itu tidak bisa diajarkan oleh manusia. Itu hanya bisa kita dapat waktu kita benar-benar terhubung
dan dekat dengan Tuhan. Saat saya dekat dengan suami saya jadi kenal suaranya dia. Begitu suara telepon diangkat, ada suara di sana, halo, saya sudah tahu pasti, oh itu suara suami saya. Demikian juga kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan tahu, tidak akan gampang keliru bahwa itu suara yang beda. Karena kita dekat dan biasa mendengar suara dia. Suara dia tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan yang tertulis ini. Dan manakala kita memiliki koneksi, kalau kita telepon kepada suami, kepada saudara, atau kepada siapapun juga, tapi jaringannya internet tidak terhubung, atau mungkin jaringan teleponnya sedang terganggu, sudah juga tidak bisa kontak. Demikian juga jangan sampai relasi kita dengan Tuhan juga terputus. Dengan apa? Dengan dosa, dengan pelanggaran, dengan hal-hal yang lain yang sedang menguasai diri kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 ditulis di situ. Bahwa dosa kita, pelanggaran kita membuat kita terputus hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi peka terhadap suara Roh Kudus itu tadi. Kita juga perlu fokus, saudara, memberi prioritas pada suaranya daripada suara-suara yang lain. Baik itu suara keuntungan dalam bisnis kita, suara pembenaran diri kita. Karena kita merasa diri kita benar sehingga Roh Kudus berbicara apapun, kita tidak bisa dengar suaranya. Baik itu suara keinginan hati kita, karena kita sudah mengingini sesuatu, Roh Kudus berkata, tidak nak, kamu tidak boleh itu, kamu lebih baik yang ini, kita tidak bisa menangkap. Atau juga suara kesombongan diri kita. Atau suara kepentingan diri sendiri. Saudara, mengapa kita perlu fokus? Karena ada gangguan, namanya gangguan perkembangan yang ADHD itu, saudara. Itu seorang manusia benar-benar terganggu sehingga dia tidak dapat fokus dengan suara-suara yang sedang terjadi dan yang sedang dia dengar. Karena apa? Semua suara diterima dia dalam frekuensi yang sama. Saat kita bersama-sama, misalnya kita sedang mendengarkan Zoom ini pun, tentu mestinya ada suara-suara yang lain. Entah suara kulkas yang sedang menyala, suara komputer, suara kendaraan lewat, ada kadang-kadang pesawat terbang lewat. Nah, saudara, mengapa kita tidak terganggu? Karena kita bisa fokus, yang sedang kita dengarkan adalah Zoom ini. Tapi orang-orang yang terganggu di dalam konsentrasi dan fokusnya, dia bisa mendengar semua itu dalam frekuensi yang sama, sehingga dia tidak bisa fokus. Dia bingung, kacau. Di dalam otaknya nih kacau. Sehingga waktu diajak ngomong pun gak bisa nyambung. Itu gangguan perkembangan. Demikian juga jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang memiliki pendengaran terganggu seperti itu. Karena kita memiliki gangguan di dalam kita tidak dapat memprioritaskan suara yang harus kita dengar. Dan yang ketiga, kita dapat menjadi makin peka dengan suara Roh Kudus manakala kita belajar seperti Tuhan Yesus mengajarkan saat dia menjadi anak manusia. Waktu dia umur 12 tahun, di dalam Lukas 2 ayat 47, mulai 46, sesudah 3 hari mereka menemukan dia, yaitu waktu itu Tuhan Yesus sebagai anak manusia, umur 12 tahun, dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Ayat 47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Apa yang dilakukan oleh anak manusia sehingga dikatakan dan berikan tulisan bahwa orang-orang itu menjadi heran akan kecerdasannya? Karena ia sedang duduk di tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka, lalu mengajukan pertanyaan, dan ternyata dia juga di ayat 47 dikatakan dia menjawab segala yang sedang menjadi pertanyaan. Saudara, duduk
dengar, tanya, dan jawab. DDTJ. Itu perlu kita juga berlatih seperti itu. Duduk, apakah perlu duduk? Kalau itu membantu kita untuk bisa konsentrasi, lakukan itu. Sebab manakala saudara mendengarkan Zoom pun, ada orang tertentu sambil dia bekerja bisa. Tapi ada orang yang bisa dengan duduk dan lebih fokus. Dan mungkin akan lebih baik manakala kita mendengar itu dengan duduk. Kalau kita berhadapan muka, kita berhadapan muka. Karena waktu saudara duduk, melihat, mendengar, itu akan banyak hal yang saudara bisa dapat daripada saudara cuma hanya berdiri dan melakukannya sambil. Karena ada tayangan tulisan, ada tayangan gambar dan berbagai hal, saudara tidak akan mendapatkannya manakala saudara tidak duduk melihatnya. Tapi saudara mendengarnya sambil jalan, sambil mengerjakan ini dan itu. Itu perlunya duduk. Tapi duduk tuh mempunyai arti yang lebih jauh. Itu menempatkan segala sesuatu yang sedang didengar, yang sedang kita dihadapi pada tempatnya yang benar. Mengapa? Ya jangan sampai itu beritanya berita hoaks yang didengar. Tapi sudah ditanggapi, sudah kita jadi gelisah, mungkin kita sudah jadi marah. Padahal salah tangkap. Saat Salomo harus menghadapi dua ibu yang lagi bertikai. Bertikai tentang anaknya. Itu anakku, tidak itu anakku. Saudara, kalau saya di posisinya Raja Salomo, saya jelas terus terang bingung bagaimana ini mau melerai. Kalau hanya melerai, tapi tidak menyelesaikan masalah. Tapi dia akhirnya bisa memahami, ini ada kejahatan di antara dua ibu ini. Pasti ada yang satu sedang berbuat jahat, sehingga pertengkaran ini terjadi. Bagaimana menyelesaikan kejahatan ini tadi dengan adil. Nah, kalau yang diperebutkan adalah bayinya, dia dapat hikmat. Diambil bayinya, Algojo, ambil pedangmu, bagi aja 2 deh, kasih kepada ibu itu. Dia tahu, saudara, kalau seorang ibu yang menjadi masalah tentang bayinya, itu bayinya benar-benar dia tidak akan tega kalau bayinya dibunuh. Dan dia bisa mendudukkannya persoalan sedemikian rupa sehingga dia mendapatkan suara pimpinan dari Allah untuk dapat menyelesaikan masalah itu. Demikian juga banyak hal yang kita dengar yang harus kita selesaikan. Kita perlu menangkap suaranya Tuhan. Saat kita bisa menangkap itu, kalau kita bisa mendudukkannya persoalan itu dengan tepat pada tempatnya. Di tengah setiap situasi kita sehari-hari yang naik turun dengan dinamika yang sekacau seruat apapun, Tuhan mau kita tetap mendengar suara. Tadi dikatakan duduk, kemudian anak manusia itu mendengar. Mendengar suaranya yang ada di saat ini di dalam setiap hati kita. Saudara, Sang Firman, Tuhan Yesus secara real berada dalam wujud tubuh manusia, sekarang tidak ada. Tapi Sang Firman itu, waktu dia sudah naik surga, dia tinggal di dalam hati kita. Ibrani 1 ayat 1. Di situ dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat 2, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Allah sekarang berbicara melalui anaknya. Itu Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman itu, yang saat ini ada di dalam hati kita. Dia akan bersuara, mengingatkan kita. Di saat apapun, biar kita belajar untuk peka mendengar suaranya. Ayat berikutnya yaitu di dalam Yesaya 30 ayat 21. Saudara, kita baca bersama-sama di sana. Bagaimana mendengar itu perlu dilatih. Dia akan melatih kita melalui perintah
yang diperdengarkan dari belakang. Yesaya 30 ayat 21 kita baca bersama-sama. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Jadi suara itu dari belakang, ya. Tuhan mau supaya pimpinannya itu ditaati walaupun dia tidak kita lihat. Tidak terlihat ucapan mulutnya pun, tapi kita bisa mendengar. Saudara, manakala seorang dites auditori untuk melihat kepekaan telinganya apakah masih normal atau tidak, itu dilakukan dari belakang. Dari jarak sekian meter orang itu bersuara. Tuhan memberikan suara dari belakang supaya kita benar-benar mengenal suaranya. Karena sebagai domba-domba Tuhan, sewajarnya lah kita mengenal suara gembala kita. Dan Tuhan Yesus mau kita dilatih untuk itu. Saudara, kondisi dapat mendengar dengan tepat akan membuat kita dapat bertanya dan berpendapat pula dengan tepat. Kalau kita mendengarnya saja salah, kita akan berpendapat dan menjawab juga dengan salah. Bahkan Tuhan mau kita belajar. Akhirnya waktu kita bertanya pun dapat menjawab sendiri, saudara. Menjawab pertanyaan itu bersama Tuhan lewat perenungan firman Tuhan. Demikian terjadi perjumpaan demi perjumpaan saat kita melatih pendengaran sebagai indera rohani kita sampai kita benar-benar menjadi pembelajar Kristus. Saudara, sangat luar biasa, sangat bahagia manakala kita bisa terus makin dilatih Tuhan menjadi pembelajar Kristus. Tapi saudara yang belum pernah berlatih ke sana, saudara berpikir apa tuh ini? Saya susah memahaminya. Saudara, yang paling penting adalah kerinduan kita belajar, kerinduan kita mau mengenal Dia, kerinduan kita mau melatih pendengaran rohani kita. Manakala kita datang pada Tuhan, kita berkata, Tuhan, aku mau. Latih aku Tuhan supaya aku benar-benar mengerti dan mengalami apa yang difirmankan itu. Saudara, manakala kita benar-benar mendengar suara Tuhan, Tuhan itu berbicara tidak pernah bertentangan dengan firman-Nya. Waktu kita mulai rajin membaca firman, merenungkannya, dan dalam kondisi sehari-hari kita menghadapi setiap situasi, kita bertanya-tanya kepada Tuhan, saudara akan terheran-heran. Saudara bisa menyadari, ternyata saya bisa mendengar suara Tuhan. Apa suaranya kedengaran di telinga gitu, Bu? Kadang bisa seperti itu. Tapi tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang bisa langsung di dalam pikiran kita bisa memahaminya. Kadang-kadang dengan sesuatu intuisi yang begitu kuat dalam diri kita, sehingga kita bisa meyakini dan melangkah, mengambil keputusan. Saudara, manakala kita menghadapi setiap situasi, contohnya, misalnya kita menghadapi anak kita yang tiba-tiba memberontak luar biasa, biasanya dia tidak seperti itu. Kalau kita menuruti kata hati kita mungkin langsung marah karena sikapnya sangat tidak hormat. Kita mungkin bisa membentak dia, kalau kamu tidak bisa taat, kamu harus keluar dari rumah ini. Manakala kita menuruti suara hati kita dan kita benar-benar mengatakan itu, dan benar-benar anak itu pergi dari rumah tanpa kita terlebih dahulu mendengar apa yang menjadi permasalahan dia, apa yang sedang dia hadapi, yang terjadi apa? Kerugian besar. Kita tidak bisa meraih dia kembali. Mungkin kita cari pun tidak bisa ketemu dia di mana. Dan mungkin dia keluar dengan segala kondisi yang apa, kita tidak tahu. Tidak bisa mengetahuinya. Tapi saat seperti itu, kalau kita mau benar-benar membuka hati kita pada suara Tuhan, suara hati yang terkecil itu biasa Tuhan pakai untuk berbicara pada kita. Nah, coba, biasanya dia tidak seperti itu. Kali ini dia seperti itu, pasti ada sesuatu. Kau sabar dulu, dengarkan dia. Tanya, mengapa dia itu terjadi. Nah, waktu kita mentaati itu, kita akan berespon dengan baik. Kita bisa lebih mengendalikan emosi kita.
Saudara, itu dalam satu kasus. Akan banyak hal kita hadapi dalam dunia ini. Baik dalam saudara berurusan dan rekan bisnis saudara. Dia akan berlaku curang. Saudara berjalan bersama Tuhan. Tuhan bisa berbicara dan menolong kita. Apakah selalu kita bisa mendengar dengan sukses? Kadang-kadang kita belum. Tapi belajarlah, mulai berlatihlah. Saya sangat menikmati bagaimana pengalaman itu terjadi pertama kali waktu saya mau dibaptis. Saya benar-benar rindu ada bimbingan. Saat itu di gereja tempat saya benar-benar seolah tidak mendapatkan bimbingan itu. Saya berkata, Tuhan, besok saya dibaptis. Tapi saya benar-benar nggak ngerti. Tolong saya, Tuhan, gimana saya bisa ngerti saya mesti hidup baru seperti apa. Saudara, di dalam doa saya itu sampai buka Alkitab. Dituntun, saudara. Bisa buka tentang lahir baru, hidup baru di dalam Tuhan. Terus saya baca, hati saya ini benar-benar rasa terharu. Oh, jadi saya itu nanti seperti orang mati di dalam Tuhan. Terus saya bangkit dalam sifat-sifat yang baru. Berarti saya harus benar-benar meninggalkan semua hal-hal yang lama yang tidak benar. Yang entah pemahaman itu dari mana. Tuhan bisa bicara, saudara. Dan itu buat saya kuat. Waktu saya dibaptis, saya benar-benar rasa sukacita luar biasa. Berikutnya, waktu saya benar-benar harus mengambil keputusan Tuhan, saya kepingin bisa masuk di fakultas negeri saja, yang penting tidak menyusahkan orang tua saya. Tapi saya kepingin juga masuk di fakultas yang saya ingin. Saya waktu itu kepingin masuk fakultas kedokteran. Dan saya sudah mengikuti ujian Sipenmaru, tapi saya pilih 2, kedokteran sama fakultas hukum. Nah, yang terjadi waktu mau pengumuman itu saya benar-benar berdebar, saya bergumul, Tuhan, tolong Tuhan supaya saya bisa masuk di fakultas negeri saja. Tapi kira-kira saya diterima nggak ya? Tanda tanya besar. Antara yakin dan tidak, karena memang kesempatannya kecil sekali. Waktu itu saya berdoa, dan Tuhan bicara. Bicaranya itu lewat ayat yang diingatkan. Ayat di Efesus 3 ayat 20 yang berbunyi, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Itu ayat, saya jarang sekali menghafalkan ayat itu. Tapi saya sudah beberapa kali membacanya. Dan saat itu Roh Kudus pakai ayat itu membuat saya tenang. Membuat saya yakin, oh, saya pasti diterima. Meskipun belum tahu diterimanya di mana. Ternyata benar diterima, tapi bukan fakultas yang favorit saya, saudara. Tapi karena ayat itu menguatkan seperti itu menolong saya benar-benar yakin bahwa inilah kesempatan Tuhan memang taruh saya di sana. Sekalipun saya belum nggak ingin fakultas itu mestinya. Dan Tuhan tuntut lebih jauh banyak hal, saudara, dalam perjalanan hidup ini. Bahkan menghadapi segala perkara Tuhan berbicara. Mengapa kamu bersikap seperti itu? Apa tujuan kamu? Kamu menyombongkan diri. Nah, saat-saat seperti itu, saat-saat kita berbicara dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah berbicara pada kita. Kita harus menjawab. Kalau kita bilang, iya Tuhan. Iya ya. Kalau aku periksa kayaknya ada unsur itu Tuhan. Bertobat kalau kita mendengar hal seperti itu. Itu namanya belajar, menjadi pembelajar Kristus. Sudah belajar terus bersama Kristus. Belajarnya tidak lepas dari kebenaran firman Tuhan. Sebabnya mulailah saudara rajin membaca firman, merenungkannya, menanyakan apa ya? Ini pesannya apa untuk saya? Kalau saya ada jadi tokoh itu responnya seperti apa? Terus tokoh itu berespon seperti apa? Bagaimana mereka bisa ya? Beri Tuhan saya kekuatan supaya bisa juga Tuhan menghadapi situasi yang sulit seperti itu. Nah saudara, itu kesempatan hari lepas hari kita belajar terus bersama Tuhan. Saudara akan kagum. Saudara akan dituntun pada kedewasaan demi kedewasaan dalam setiap segi hidup kita. Mari kita masuk di dalam doa. Ku ingin mendengar suara-Mu, Tuhan.
rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendakmu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencanamu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saudara, tidak hanya mendengar suara Tuhan, kita mau berkata, Tuhan, jadikan aku pembelajar yang sejati. Saat kita menjadi pembelajar yang sejati, kita akan diajar Tuhan untuk melatih baik seluruh keberadaan indera kita. Sensori rohani kita akan menjadi makin terlatih. Ku ingin menjadi pembelajar sejati. Ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai kami